Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PLTS Kang Awang. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya ingin berbagi cerita tentang seluk-beluk pemasangan PLTS dan apa saja yang kita dapatkan dengan memanfaatkan teknologi ini. Semua berdasarkan dari apa yang saya dan teman-teman alami dalam komunitas panel surya. Saat ini saya berada di rumah seorang kawan di daerah Bojonggede yang sudah memasang dan memanfaatkan teknologi PLTS ini di rumahnya. Dia juga punya hobi memelihara ikan lele nih teman-teman. Jadi di sini terlihat ada beberapa bak untuk memelihara ikan lele. Jadi buat teman-teman di daerah Bojong dan sekitarnya yang memerlukan atau membutuhkan ikan lele, silahkan searching saja. Teman-teman bisa ketik Moco lele. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Namun pada kesempatan ini kita tidak akan membicarakan ikan lele ya Pak Moko ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemindahan panel surya yang terpasang di sini. Kenapa kita pindah? Jadi karena panel yang ada di sini, yang terpasang di sini ini, setiap jam 3 sore posisi matahari sudah mengarah ke barat. Ini sudah tertutup oleh atap rumah ya. Jadi hasilnya kurang maksimal. Oleh karena itu nanti panel-panel ini akan kita pindah ke atas atap rumah. Panel yang kita gunakan di sini kebetulan ini satu merek ya rekan-rekan. Jadi baik merek maupun kapasitasnya ini semua sama. Jadi di sini ada 10 panel dengan kapasitas 160 WP per panelnya. Jadi kalau kali 10 ini jadi 1600 WP. Untuk sinar matahari di daerah sini, karena ini masuk wilayah Bogor ya teman-teman, daerah yang terkenal sebagai kota hujan. Jadi dalam satu hari waktu penyinaran peaknya atau waktu penyinaran puncaknya itu antara 3 sampai 4 jam saja, dan akan semakin berkurang ketika masuk musim hujan. Namun yang dibutuhkan panel surya itu sebenarnya bukan seberapa derajat panasnya matahari ya teman-teman. Yang diperlukan oleh panel surya yang di dalamnya terdapat sel fotovoltaik itu adalah sinar matahari. Kalau menurut teorinya, ketika sinar matahari itu mengenai sel fotovoltaik, maka akan dapat melepaskan elektron dari atomnya dan akan mengalir melalui sel menjadi energi listrik. Jadi kita tidak perlu khawatir ya, meskipun tidak terlalu panas sinar mataharinya, panel surya ini masih tetap akan bisa menghasilkan listrik. Ini kita persiapan untuk pemindahan panel. Tadinya ini panel ada di bawah, di atas kolom ini, cuman kurang maksimal hasilnya. Jadi hari ini kita bongkar lagi, kita akan pindahin ke atas. Rencana akan kita pindah ke atas genteng sana. Ini panel 160 WP. Ada, kita akan pasang sekitar 10, jadi sekitar 1600 WP nanti di atas. Proses pemindahan panel sudah selesai kita lakukan. Saat ini tinggal perapian kabel yang menuju ke MPPT. Lokasi yang baru ini cukup ideal sehingga panel surya akan mendapatkan sinar matahari yang lebih lama. Kemudian pada kWh meter PLN ini kita tidak melakukan perubahan apa-apa ya. Seperti teman-teman ketahui, tipe kWh meter token ini sangat sensitif. Apabila kita mencoba melakukan pembukaan pada bautnya ini, maka akan muncul kode periksa dan PLN kita akan dipadamkan dan butuh waktu untuk merilisnya kembali. Oleh karena itu nanti
output dari inverter akan kita connect di sisi dalam. Nah, seperti ini koneksi yang ada di dalam. Teman-teman bisa lihat dua buah kabel yang berwarna putih itu. Satu kabel adalah output dari PLN menuju ke inverter, dan satu lagi adalah kabel output dari inverter menuju ke beban atau ke rumah. Kedepannya nanti kabel ini akan kita tanam di dalam tembok ya, supaya lebih terlihat rapih. Kemudian untuk merubah arus DC dari baterai ataupun dari MPPT menjadi arus AC 220 supaya dapat menjadi sumber energi listrik di rumah. Di sini menggunakan inverter merek Techfine. Inverter ini berkapasitas 4000 watt yang dilengkapi dengan satu buah MPPT kapasitas 60 ampere. MPPT ini berupa satu buah modul yang dipasang di dalam inverter di sisi samping sebelah kiri dekat dengan lubang sirkulasi udara. Input kabel dari panel surya ada di sisi atas, sedangkan outputnya yang menuju ke aki ada di bawah. Inverter ini juga mempunyai pengaman dua buah MCB AC. Kemudian di sini terpasang box ATS yang di dalamnya berisi beberapa peralatan listrik sebagai penunjang beroperasinya PLTS. Terlihat 3 buah relay, satu relay DC48 sebagai pengontrol perpindahan jatuhan listrik dari PLN dan ke inverter maupun sebaliknya. Kemudian 2 buah relay AC 220 yang berfungsi untuk mengaktifkan KWH digital sebagai monitor pemakaian listrik. Kemudian di dalam box ATS ini juga sudah dilengkapi dengan arister yang berwarna merah. Ini sebagai pengaman terhadap bahaya petir. Karena wilayah Bogor ini daerah yang rawan bahaya petir, maka perlu untuk pencegahan. Beberapa waktu yang lalu inverter ini sempat mengalami error teman-teman. Dan ini adalah akibat petir ya. Pada saat itu, pada inverter ini muncul alarm yang terbaca pada monitor. Di situ terbaca voltase dari PV atau panel surya itu menunjukkan angka 120 volt dan charging dari panel di angka 34 ampere. Posisi hari sudah sore menjelang malam, jadi tidak mungkin ada pengecasan dari panel surya karena sudah tidak ada sinar matahari. Kemudian solusinya, inverter ini kita matikan sesaat, kemudian kita tunggu beberapa waktu. Kemudian setelah kita reset kembali, alhamdulillah inverter dan MPPT pada inverter ini bisa kembali berjalan normal. Ini juga menjadi pengalaman untuk rekan-rekan yang menggunakan inverter yang sama tipenya dengan ini. Kemudian selanjutnya di sini juga terpasang sebuah dioda anti reverse merek MDK dengan kapasitas 50 ampere 1600 volt. Kenapa kita harus memasang dioda ini? Jadi begini ya teman-teman, inverter merek Techfine ini mempunyai 2 jalur pengecasan. Satu jalur pengecasan dari panel surya dan satu jalur lagi pengecasan dari PLN. Untuk pengecasan dari PLN pada inverter ini hanya bisa diturunkan 50%. Artinya pada saat inverter ini on pada catuan PLN, maka otomatis akan mengisi baterai atau mengecas baterai. Nah, dioda anti reverse inilah yang akan memblok pengecasan dari PLN tersebut. Teman-teman, karena panel surya dan baterai dalam sistem PLTS ini masih belum bisa untuk menjalankan PLTS ini selama 24 jam, maka di sini kita masih menggunakan timer weekly. Timer weekly ini berfungsi untuk mengatur berapa jam beroperasinya PLTS ini. Saat ini PLTS ini sudah dapat beroperasi selama lebih kurang 14 jam. Yaitu dari pukul 6 pagi PLTS ini on sampai dengan pukul 20 malam. Artinya setelah pukul 20 malam lewat maka akan masih menggunakan jaringan dari PLN. Namun kita masih mempunyai cadangan energi di baterai yang dapat kita pakai ketika terjadi pemadaman PLN. Dengan disupport oleh inverter kapasitas 4000 watt, ketika menginginkan untuk menambah waktu pemakaian PLTS menjadi 24 jam, maka kita tinggal menambah panel surya dan baterai saja, tanpa mengganti perangkat PLTS yang lain.
Dari pemasangan 1600 WP panel surya dan 2 buah baterai, PLTS ini menghasilkan 5,5 kWh per hari atau sekitar 165 kWh per bulan. Jika kita konversi dengan harga TDL listrik saat ini, maka PLTS ini sudah memberikan penghematan biaya listrik sebesar 250.000 per bulan. Rekan-rekan, sampai di sini review singkat PLTS ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan ya, dan juga memberi semangat kepada teman-teman yang ingin memasang PLTS di rumahnya. Di lain kesempatan nanti saya ingin mencoba untuk mereview kembali tentang PLTS yang ada di komunitas saya. Terima kasih atas semua supportnya pada channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.